Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana seperti biasa kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan bimbingan dari Roh Kudus agar kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang istimewa di mana kembali kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami, Roh Kudus melawat kami, membaharui hidup kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini, ya. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah terlepas dari belenggu roh jahat.
Saudara, teks yang barusan kita baca ini menceritakan tentang seorang yang berasal dari daerah Gerasa yang dilepaskan oleh Yesus dari cengkraman roh-roh jahat. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan seperti apa kondisi orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat tersebut. Ya, yang pertama, ia dirasuki banyak sekali roh jahat. Saudara, di dalam ayat 9 kita melihat nama roh jahat itu adalah legion. Ya. Nah, nama legion ini, saudara, ini diambil dari istilah kemiliteran Romawi. Legion ini merupakan sebutan untuk 6.000 pasukan tentara Romawi. Ya. Jadi satu legion itu beranggotakan 6.000 pasukan. Jadi ketika roh-roh jahat itu menyebut dirinya legion, artinya roh-roh jahat yang merasuki orang itu jumlahnya banyak sekali. Ya, 6.000 roh jahat diam dan merasuki orang dari Gerasa ini, saudara. Jadi orang Gerasa ini bukan dirasuki oleh satu atau dua roh jahat, tetapi dia dirasuki oleh ribuan roh jahat. Dia dirasuki oleh banyak sekali roh-roh jahat. Saudara bisa bayangkan seseorang yang dirasuki oleh ribuan roh-roh jahat. Dirasuki satu roh jahat saja menderitanya sudah luar biasa. Apalagi ini dirasuki oleh banyak sekali roh-roh jahat. Inilah kondisi yang pertama yang kita bisa lihat dari orang Gerasa yang dibelenggu oleh roh-roh jahat tersebut. Dia dirasuki banyak sekali roh jahat. Yang kedua, saudara, ia tinggal di tempat yang tidak wajar. Ya, orang yang dirasuki banyak roh jahat ini tinggalnya di mana? Di pekuburan. Ayat 2, ayat 3, dan ayat 5. Saudara, kita tahu bersama bahwa pekuburan itu adalah tempat orang-orang yang sudah mati. Ya, dia tinggal di sana. Di dalam Lukas 8 ayat 29 dicatat bahwa dia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ya. Bukan hanya dia tinggal di pekuburan, tetapi juga roh-roh jahat itu, setan-setan itu memimpin dia, mengendalikan dia, menghalau dia ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, istilah tempat-tempat yang sunyi dalam kata Yunaninya dipakai kata eremos, yang bisa juga diartikan padang gurun. Ya, ini menunjuk kepada suatu tempat yang bukan hanya sunyi saja, saudara, tetapi juga tempat itu terpencil. Tempat itu tidak berpenghuni. Dan bahkan tempat itu tidak layak untuk ditinggali. Bahkan yang menarik, saudara, di dalam beberapa bagian Alkitab, istilah tempat yang sunyi atau padang gurun ini disebut sebagai tempat kediaman roh-roh jahat. Ya. Seperti misalnya dalam Yesaya 13 ayat 21, Yesaya 34 ayat 12 dan ayat 14, Matius 12 ayat 43, Lukas pasal 8 ayat 29 dan Wahyu pasal 18 ayat 2. Jadi roh-roh jahat ini, saudara, membawa orang Gerasa ini tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar. Ya, dia dibawa ke pekuburan, ya, dan dia juga dibawa ke tempat yang sunyi, tempat yang tidak berpenghuni, tempat yang tidak ada orang di sana, terpencil, bahkan yang dipercaya tempat di mana roh-roh jahat tinggal. Inilah kondisi daripada orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Yang ketiga, saudara, ia memiliki kekuatan yang tidak wajar. Ya, inilah kondisi yang dialami oleh orang Gerasa yang dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Dia memiliki kekuatan yang tidak wajar. Di dalam ayat 3-4 kita melihat bagaimana orang yang dibelenggu oleh roh jahat itu, dia memiliki kekuatan yang tidak wajar. Ya, di sana dicatat, saudara, berulang kali orang tersebut diikat dan dirantai, tetapi rupanya ikatannya tersebut bisa diputuskan dan dimusnahkan. Sehingga pada akhirnya tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang Gerasa yang dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Ya, tentu saja kekuatan orang tersebut bukanlah kekuatan yang bersifat normal. Ya,
Kekuatan orang tersebut merupakan kekuatan yang berasal dari roh-roh jahat itu. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya jelas untuk menciptakan teror kepada penduduk setempat, sehingga penduduk setempat pada akhirnya menjadi takut, ya, menjadi tunduk kepada roh-roh jahat tersebut, sehingga dengan demikian roh-roh jahat tersebut dapat dengan leluasa menguasai penduduk setempat. Inilah kondisi yang ketiga yang kita bisa lihat dari orang gerasa yang dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Yang keempat, saudara, orang yang dirasuk oleh roh jahat ini memiliki perilaku yang tidak wajar. Ya, di dalam ayat yang kelima kita melihat perilaku yang tidak wajar dari orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat ini. Apa itu perilaku yang tidak wajar? Di situ dicatat dalam ayat 5, dia berkeliaran, ya, di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya, saudara, dengan batu. Saudara bisa bayangkan itu, ya. Berkeliaran di kuburan, berteriak-teriak, lalu melukai dirinya, menyakiti dirinya dengan batu, ya. Bahkan dalam Lukas pasal 8 ayat 27 dicatat bahwa orang ini, saudara, tidak berpakaian atau telanjang, ya. Luar biasa, roh-roh jahat ini merusak kehidupannya. Bukan hanya merusak hidupnya, tetapi mempermalukan kehidupannya, saudara. Ya. Yang kelima, saudara, seperti apa kondisi orang yang dirasuk oleh roh jahat ini? Itulah dia mengancam keselamatan orang banyak. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 28, kisah yang sama yang dicatat dalam Injil Markus ini, di dalam Matius 8 ayat 28, di sana dicatat bahwa orang yang dibelenggu oleh roh jahat itu, saudara, sangat berbahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang yang kerasukan roh jahat ini. Tidak ada seorang pun yang pada akhirnya berani menemui orang yang dibelenggu oleh roh jahat tersebut. Ya, orang jadi takut bertemu dengan dia. Ya, orang menjadi gentar untuk bertemu dengan dia. Keselamatan orang terancam, ya, oleh orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Dia sangat berbahaya. Dia mengancam keselamatan banyak orang. Dia mengancam ketentraman banyak orang. Nah, saudara, inilah 5 kondisi yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini dari orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat. Saudara, betapa mengerikannya keadaan orang yang dirasuk, dibelenggu oleh roh-roh jahat ini. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari belenggu roh-roh jahat tersebut. Dia tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari belenggu roh-roh jahat tersebut. Bahkan tidak ada seorang pun juga yang bisa melepaskan dia dari belenggu roh-roh jahat tersebut. Manusia tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari belenggu roh-roh jahat. Kita melihat bagaimana hidupnya hancur. Hidupnya tidak berpengharapan, bahkan dia sedang berjalan menuju kepada kehancuran, kebinasaan, seperti yang dimaui, seperti yang dikehendaki oleh roh-roh jahat tersebut. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini, saudara, mengajarkan sebuah pelajaran penting bagi kita. Apa itu? Pelajaran yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah, saudara, pekerjaan roh-roh jahat adalah menghancurkan hidup manusia. Pekerjaan roh-roh jahat adalah menghancurkan hidup saudara dan saya. Kita sudah melihat bagaimana mengerikannya orang gerasa yang dibelenggu oleh roh-roh jahat ini. Ya, hidupnya dirusak oleh roh-roh jahat ini. Hidupnya dihancurkan sedemikian rupa oleh roh-roh jahat ini. Benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 10 ayat 10a. Di situ Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah pekerjaan roh jahat itu, saudara. Mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa saudara dan saya.
pekerjaan roh-roh jahat itu adalah merusak, menyiksa, menghancurkan hidup manusia, menghancurkan hidup saudara dan saya. Ya, namanya saja roh-roh jahat. Ya, dari namanya saja roh-roh jahat, kita bisa mengetahui bahwa sifat karakter dari roh-roh tersebut tentu saja jahat. Ya, sehingga pekerjaannya adalah selalu berbuat jahat. Makanya disebut sebagai roh-roh jahat. Ya, itu sebabnya roh-roh jahat ini selalu berbuat jahat kepada manusia, kepada saudara dan saya. Ya, saudara, tidak ada roh jahat yang berbuat baik kepada manusia. Namanya saja sudah jahat, roh jahat. Ya, maka sifat karakternya dan pekerjaannya adalah sesuatu yang jahat. Ya, saudara, mungkin ada yang bilang, Pak, ada juga itu roh jahat melakukan kebaikan. Ya, saudara, roh jahat memang bisa saja kelihatan baik, atau bahkan bisa melakukan banyak kebaikan. Tetapi perhatikan ini, ya. Roh jahat bisa saja kelihatan baik, bisa saja melakukan banyak kebaikan, tetapi sebenarnya semua itu merupakan bentuk tipu muslihat jahatnya supaya dia bisa menguasai, membelenggu, dan menghancurkan hidup manusia, menghancurkan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Roh jahat itu adalah bapa segala dusta. Di dalam dirinya itu tidak ada kebenaran. Yang ada adalah dusta. Maka ketika dia mendemonstrasikan kebaikan, kelihatannya berbuat baik, saudara. Tetapi semua itu adalah dusta. Semua itu adalah tipu muslihat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya terpikat dengan tipu muslihatnya. Sehingga saudara dan saya dikuasai, dibelenggu, diperbudak, bahkan dihancurkan dan dibinasakan oleh iblis dan roh-roh jahat itu. Ya, saudara, dengan berbagai macam cara, roh jahat berusaha untuk merusak, menghancurkan hidup manusia, merusak, menghancurkan hidup saudara dan saya. Misalnya apa? Misalnya dia menebar teror. Ya, dalam perikop firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ya, orang takut bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat ini. Kenapa? Roh jahat itu menciptakan atau mendemonstrasikan kuasanya, ya, kejahatannya, sehingga masyarakat, penduduk, orang gerasa menjadi diteror, ya. Karena inilah tujuan daripada pekerjaan roh-roh jahat, menebar teror, menciptakan ketakutan, menciptakan kengerian, menciptakan horor. Sehingga apa? Sehingga manusia takut, sehingga manusia tunduk kepada roh jahat. Ya. Berapa banyak ada orang-orang yang demikian gentar terhadap roh jahat. Kenapa? Ya, pekerjaan roh jahat itu adalah menebar teror. Ya. Dia berusaha untuk merusak dan menghancurkan hidup saudara dan saya dengan caranya menebar teror supaya saudara dan saya takut terhadap dia, supaya saudara dan saya ngeri terhadap dia, supaya saudara dan saya menjadi horor terhadap roh jahat, sehingga pada akhirnya saudara dan saya takut tunduk kepada roh jahat. Menebar teror, ini pekerjaan roh jahat. Ya, berapa banyak orang pada akhirnya memberikan persembahan, ya, memberikan sesuatu kepada roh-roh jahat. Kenapa? Karena takut kepada roh jahat kalau dia melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap manusia. Yang kedua, saudara, kita melihat berbagai macam cara roh jahat berusaha untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia. Itulah menggunakan berbagai macam tipu muslihat. Dengan menawarkan dan menggunakan misalnya berbagai macam kenikmatan duniawi. Menawarkan, menggunakan berbagai macam kenikmatan dosa untuk merusak dan menghancurkan hidup saudara dan saya. Ya, dia tawarkan kenikmatan duniawi, dia tawarkan kenikmatan dosa. Jangankan saudara dan saya, Tuhan Yesus di padang gurun pun pernah digoda oleh setan ini, saudara, dengan menawarkan seluruh kerajaan dunia. Ya, menawarkan popularitas, kekuasaan, kemegahan dunia ini. Ya. Setan juga melakukan hal yang sama. Roh-roh jahat juga melakukan hal yang sama untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia. Apa itu? Dia menawarkan.
Dia menggunakan berbagai macam kenikmatan duniawi, berbagai macam kenikmatan dosa untuk merusak, menghancurkan, dan membinasakan hidup manusia. Ya, hati-hati. Jangan merasa nyaman dengan kenikmatan duniawi. Jangan merasa nyaman dengan kenikmatan dosa. Setan sedang menghancurkan hidup saudara. Roh jahat sedang mencengkram. Ya, menancapkan pengaruhnya, perbudakannya dalam hidup saudara untuk tujuan meremukkan, merusak, dan menghancurkan hidup saudara. Ya. Roh jahat juga melancarkan tipu muslihatnya. Ya, melalui apa? Melalui ajaran-ajaran palsu, melalui ajaran-ajaran sesat. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya ini menuju maut, saudara. Ya, merasa bahwa itu adalah ajaran dari Tuhan, tapi setan memalsukan. Setan bisa palsukan ajaran agama. Setan bisa memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga membuat orang merasa hidup bahwa saya sudah beragama dengan benar. Membuat orang merasa bahwa saya sudah mentaati firman Tuhan. Tetapi sebenarnya setan menggunakan itu semua untuk menipu manusia. Sehingga orang berpikir saya sudah berjalan di jalan yang lurus. Tapi ujungnya, kata Amsal 14 ayat 12, adalah maut. Betapa jahatnya tipu muslihat roh jahat. Adam menjadi korban dari tipu muslihat roh jahat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, sehingga Adam dan Hawa terperdaya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika setan juga berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan, untuk menipu Tuhan Yesus, Yesus tahu tipu muslihatnya, dan dia membongkar melawan tipu muslihat iblis tersebut. Jadi inilah saudara pekerjaan daripada roh jahat yang bertujuan untuk merusak, menghancurkan hidup manusia. Itulah dia melancarkan tipu muslihatnya melalui ajaran palsu, ajaran sesat. Hati-hati dengan setiap ajaran-ajaran yang mengatasnamakan nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah berpesan kan, banyak orang yang akan menggunakan namaku untuk menyesatkan kamu. Jadi hati-hati saudara. Betapa pentingnya kita berakar kepada ajaran Alkitab yang benar, supaya saudara dan saya tidak mudah ditipu, disesatkan oleh roh jahat melalui ajaran-ajaran palsu atau ajaran sesatnya. Yang ketiga, saudara, cara roh jahat berusaha untuk merusak dan menghancurkan hidup saudara dan saya adalah dia mendemonstrasikan kuasanya. Nah, ini dia ya. Sehingga manusia takut dan takluk kepada roh-roh jahat itu. Ya, jadi roh jahat mendemonstrasikan kuasanya dengan berbagai macam cara, dengan tujuan supaya manusia takut dan tunduk kepada roh-roh jahat. Itu sebabnya saudara, mengapa banyak orang terlibat menggunakan kuasa-kuasa yang berasal dari roh jahat, bahkan dengan berbagai macam tujuan yang kelihatannya baik. Tujuan yang kelihatannya berguna, entah itu bagi diri sendiri atau orang lain. Ya, misalnya bagaimana supaya usaha bisa laris. Dia menggunakan saudara kuasa-kuasa roh jahat. Bagaimana supaya studinya bisa lulus. Dia menggunakan kuasa-kuasa yang berasal daripada roh jahat. Ya, bagaimana supaya bisa memperoleh jabatan, kedudukan, kekayaan, popularitas, jodoh, bagaimana supaya bisa menimbulkan daya tarik kepada dirinya sendiri. Dia menggunakan kuasa yang berasal dari roh jahat. Ya. Bagaimana supaya dia bisa untuk mengadakan acara tapi tidak turun hujan, maka dia menggunakan kuasa-kuasa yang berasal dari roh jahat yang mampu untuk menahan hujan. Ada saudara. Di tempat saya ada banyak. Ya, saya menemukan sendiri orang bikin acara saudara, tapi supaya waktu acara itu ya tidak hujan, maka dia mempraktekkan sebuah praktek kepercayaan yang bisa menahan hujan, sehingga pada waktu acara berlangsung tidak hujan, tapi cuaca cerah. Dan benar saja saudara, tidak hujan, panasnya aneh sekali, ya, tidak seperti biasa, lain panas yang kami rasakan.
Tetapi ketika acara itu selesai, ya, ketika kuasa kegelapan itu tidak lagi dipakai karena acara selesai, hujan turun, saudara. Ini terjadi. Berapa banyak orang yang menggunakan kuasa-kuasa yang berasal dari roh-roh jahat untuk mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang berniat jahat. Atau untuk mendapatkan pengobatan, kesembuhan dari sakit penyakit, dan sebagainya. Menggunakan kuasa-kuasa yang berasal dari roh-roh jahat. Setan mendemonstrasikan kuasanya supaya manusia tunduk, takluk kepada roh-roh jahat itu. Sehingga dengan demikian setan semakin mempererat cengkramannya atas manusia, atas saudara dan saya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan berbagai macam cara roh-roh jahat berusaha untuk membuat manusia takut. Membuat saudara dan saya tunduk. Dan pada akhirnya saudara dan saya mempercayakan hidup saudara dan saya atau beriman kepada roh-roh jahat, bahkan memuliakan roh-roh jahat, sehingga dengan demikian saudara dan saya, manusia, tidak lagi takut, tidak lagi tunduk, tidak lagi beriman dan memuliakan Allah. Dan dengan demikian pada akhirnya saudara dan saya mendatangkan murka Allah atas kehidupan kita. Inilah tujuan setan. Setan senang kalau saudara dan saya binasa. Setan bersuka cita kalau saudara dan saya hancur binasa. Sama seperti dia yang nanti juga akan dibinasakan. Itu sebabnya setan tidak suka kalau saudara mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus. Dia berusaha untuk menipu saudara supaya saudara tidak mendapatkan kelimpahan hidup di dalam Kristus, tapi mendapatkan kehancuran, kebinasaan yang kelak juga akan dialami oleh setan dan roh-roh jahat tersebut. Ya. Inilah bagian yang kita bisa pelajari dari bagian pertama ini, dari kondisi orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Selanjutnya saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita juga melihat bahwa ketika Yesus datang ke tempat itu, ya, di dalam ayatnya yang kedua, di situ dicatat bahwa roh-roh jahat itu menemui Yesus. Dia datang dari pekuburan ketika Yesus mendarat di tanah Gerasa itu, ya. Roh jahat itu datang menemui Yesus. Datang dari pekuburan menemui Yesus, saudara. Ya. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus Kristus menemui orang yang dirasuk oleh roh jahat itu, kita melihat roh jahat yang ada dalam diri orang Gerasa tersebut sangat ketakutan, lalu kemudian tersungkur dan menyembah Yesus. Ya. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan yang tadi kita bisa baca, kita melihat roh jahat itu kenal betul siapa Yesus Kristus. Dia anak Allah. Dia Allah sendiri. Dan itu sebabnya ya, roh jahat itu menjadi takut, gemetar terhadap Yesus, lalu sujud menyembah Yesus dan memohon kepada Yesus supaya Yesus jangan menyiksa dan membinasakan mereka. Ya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 31, kisah yang menceritakan kisah yang sama. Di situ roh jahat itu memohon supaya Yesus jangan melemparkan mereka ke dalam jurang maut. Ya. Lalu kemudian di dalam perikop ini kita melihat Yesus Kristus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang yang dirasukinya tersebut, dan roh jahat itu mentaati perintah Yesus tersebut. Roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya tidak diusir keluar dari daerah tersebut. Nah, ini menarik. Ya. Setan itu keluar dari orang yang dirasukinya, tetapi dia memohon kepada Yesus supaya dia tidak diusir keluar dari daerah tersebut. Roh jahat itu rupanya masih ingin tinggal di daerah tersebut. Dan roh jahat itu memohon untuk masuk ke dalam babi-babi yang berjumlah 2000 ekor yang ada kebetulan di tempat itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka dan roh-roh jahat itu keluar dari orang Gerasa tersebut dan dia masuk ke dalam babi-babi tersebut
yang menyebabkan babi-babi itu kerasukan setan, saudara ya. Kerasukan roh jahat, lalu babi-babi itu bunuh diri, saudara ya. Terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Para gembala-gembala babi yang melihat hal itu takut, lalu kemudian lari ke kampungnya untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar dari bagian ini? Di dalam bagian ini kita bisa melihat dengan jelas otoritas Kristus yang absolut atas roh-roh jahat. Ya, otoritas Kristus yang absolut atas roh jahat. Kita bisa lihat dengan jelas. Pertama, roh-roh jahat itu tunduk dan menyembah kepada Kristus. Ayat 6 sampai dengan ayat 7. Roh-roh jahat itu takut, gentar, tunduk dan menyembah Yesus Kristus. Karena roh-roh jahat itu kenal betul bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Istilah anak Allah yang maha tinggi yang dikenakan oleh roh-roh jahat itu kepada Yesus, ini menunjukkan saudara dengan jelas bahwa roh-roh jahat itu menyadari betul bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi. Namanya juga maha tinggi. Berarti tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Tidak ada yang maha tinggi selain hanya dia saja. Dan itulah sebabnya roh jahat itu takut, gentar, gemetar, lalu tunduk dan menyembah kepada Kristus. Yang kedua, saudara, otoritas Kristus yang absolut atas roh jahat. Kita bisa melihat bagaimana roh jahat itu menyadari bahwa Kristus punya otoritas yang absolut untuk menyiksa roh-roh jahat itu. Ya, tadi di dalam ayat yang ke-7 kita melihat, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Saudara, roh-roh jahat ini sadar bahwa Yesus Kristuslah yang punya kuasa untuk menyiksa mereka. Tidak ada pribadi yang lain. Tidak ada Allah yang lain yang bisa menghancurkan dan menyiksa roh-roh jahat selain hanya Yesus Kristus sendiri. Kita melihat di sini otoritas Kristus yang absolut atas roh-roh jahat, dan roh-roh jahat ini menyadari betul kuasa Kristus, otoritas Kristus yang absolut berkuasa untuk menyiksa mereka. Dalam Injil Lukas 8 ayat 31 dicatat bahwa roh-roh jahat itu menyadari Kristus berkuasa untuk melemparkan roh jahat itu ke dalam jurang maut. Dalam Lukas 8 ayat 31 dicatat, setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Siapa sih tokoh-tokoh hebat di dunia ini? Nabi sekalipun. Orang yang dipakai Allah, utusan-utusannya para nabi, para tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, ya, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang memiliki otoritas ini, ya, mampu menyiksa roh jahat, iblis dan setan-setan, mampu dan berkuasa untuk melemparkan iblis, setan-setan, roh jahat ke dalam jurang maut. Tidak ada selain hanya Yesus Kristus sendiri. Ya, setan sendiri menyadari, saudara. Setan sendiri tahu betul otoritas mutlak Kristus atas mereka. Setan tahu, roh jahat tahu, iblis tahu bahwa Yesus Kristuslah yang nanti akan menyiksa mereka di neraka, yang nanti akan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Hanya Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain. Kadang-kadang manusia justru lebih mengkultuskan manusia daripada Yesus Kristus. Inilah pekerjaan setan. Membutakan manusia sehingga tidak bisa melihat kebenaran bahwa Yesus Kristuslah yang memiliki otoritas yang absolut. Ya, orang banyak meninggalkan Kristus. Orang lebih percaya kepada manusia. Orang mengkultuskan manusia, meninggikan manusia, menganggap manusia hebat, berkuasa. Padahal manusia fana, tidak memiliki otoritas yang mutlak atas segala sesuatu. Hanya Yesus Kristus. Setan saja mengakui otoritas Kristus yang mutlak atas setan dan atas segala sesuatu. Tapi mengapa manusia justru buta? Justru tidak percaya
bahwa Kristus Yesus memiliki otoritas yang mutlak atas setan-setan dan atas segala sesuatu. Berarti manusia lebih jahat dari setan, bukan? Setan saja mengakui otoritas mutlak Yesus Kristus atas segala sesuatu. Tapi banyak orang menolak, mengolok-olok, ya, mengejek Yesus Kristus itu tidak punya otoritas. Ini berarti manusia lebih setan daripada setan-setan. Ya. Yang ketiga, saudara, Kristus berkuasa untuk membebaskan manusia dari belenggu, dari cengkraman kuasa roh jahat. Ayat 8 dan ayat 15. Inilah otoritas mutlak Kristus atas roh jahat. Dia berkuasa untuk membebaskan manusia, untuk membebaskan saudara dari belenggu, dari ikatan, dari cengkraman kuasa roh jahat. Hanya Dia. Tidak ada yang lain. Ya. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana roh-roh jahat itu tidak berdaya sama sekali ketika Tuhan Yesus Kristus mengusir mereka keluar dari diri orang gerasa tersebut. Tidak berdaya roh-roh jahat itu, saudara. Roh-roh jahat itu tunduk, taat kepada perintah Kristus. Tidak bisa membantah, tidak bisa melawan apa yang menjadi perintah Kristus atas roh-roh jahat itu. Saudara-saudara mau cari siapa saja yang saudara percaya bisa membebaskan saudara dari belenggu roh jahat, percuma. Karena tidak ada satu pribadi, tidak ada sosok yang bisa membebaskan saudara dan saya dari belenggu roh jahat selain hanya Yesus Kristus. Maka dari itu percayalah kepada Yesus Kristus. Ya. Selanjutnya, saudara, kita juga melihat bagaimana orang yang telah dilepaskan dari roh jahat tersebut hidupnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dia kembali waras dan berpakaian, ayat 15. Dia bahkan memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan, izinkan aku untuk menyertai engkau. Ya, tetapi Tuhan berkata, tidak, kamu tidak perlu untuk menyertai aku. Tapi aku memberi perintah kepadamu. Pergilah, ceritakanlah apa yang sudah Tuhan perbuat atas dirimu, kepada keluargamu, kepada orang-orang sekampungmu. Dan Alkitab mencatat, orang yang sudah dibebaskan dari belenggu roh jahat ini, dia pergi memberitakan belas kasihan Tuhan yang sudah dia terima dan menceritakan kuasa Kristus yang sanggup melepaskan manusia dari belenggu roh jahat kepada semua orang. Dan Alkitab mencatat dalam ayat 18-20, semua orang yang mendengar kesaksian orang ini menjadi heran. Saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana keadaan seseorang ketika sudah dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat. Apa saja itu? Pertama, dia tidak lagi terikat oleh roh jahat. Ketika Kristus melepaskan seseorang dari belenggu roh jahat, maka tentu saja dia sudah merdeka dari belenggu roh jahat. Orang yang sudah dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat, dia tidak lagi didiami oleh roh jahat, melainkan didiami oleh roh Kristus. Roh jahat tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Tidak lagi, saudara. Tetapi Kristuslah yang berkuasa atas hidupnya. Kenapa? Karena Kristus sekarang yang mendiami. Kristuslah yang sekarang tinggal di dalam kehidupannya. 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, maksudnya Kristus, yang lahir dari Allah melindunginya. Perhatikan ini. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Luar biasa. Ya. Sekarang dia tidak lagi didiami oleh roh jahat. Dia tidak lagi terikat oleh roh jahat. Sekarang dia didiami oleh Kristus. Dan setan tidak bisa lagi menjamahnya. Ya, bagaimana setan mau menjamahnya? Ya, Kristus sudah ada di dalam dirinya. Setan tidak berani untuk menjamahnya karena Kristus yang memiliki otoritas mutlak itu ada di dalam diri orang tersebut. Bukan hanya itu saja, saudara. Setiap orang yang telah dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat dan telah didiami hidupnya oleh Kristus, dia juga diberikan kuasa oleh Kristus untuk melawan dan mengusir roh jahat demi nama Yesus Kristus atau dalam nama Yesus Kristus.
Seperti yang difirmankan Tuhan dalam Markus 16 ayat 17. Di situ dicatat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Usir setan, lawan setan di dalam nama Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara bisa bayangkan, setan lari dari kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena di dalam diri kita berdiam Kristus. Allah yang maha tinggi, yang memiliki otoritas mutlak atas segala sesuatu, termasuk atas setan-setan. Ya, bagaimana setan tidak lari, saudara? Tapi pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen justru yang lari dari setan-setan? Alkitab mengajarkan setan seharusnya lari daripadamu. Tapi mengapa sekarang orang Kristen yang justru lari daripada setan-setan? Berarti ada yang gak beres di dalam diri orang-orang Kristen. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hanya orang yang sudah didiami Roh Kristus yang bisa melawan roh jahat, bukan? Ya. Bahkan saudara, Alkitab juga mencatat roh-roh jahat atau setan-setan itu tunduk atau takluk kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus demi nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dicatat dalam Lukas 10 ayat 17. Di situ dikatakan begini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Luar biasa. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah dilepaskan dari belenggu roh jahat oleh kuasa Kristus, yang hidupnya didiami oleh Kristus, diberi kuasa. Sehingga setan-setan pun takluk, tunduk kepada kita yang sudah dalam Kristus demi nama Kristus. Inilah saudara yang dialami oleh orang yang sudah dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat. Di mana dia tidak lagi terikat dengan roh jahat, tidak lagi terikat. Hidupnya tidak lagi didiami oleh roh-roh jahat, melainkan didiami oleh Kristus Yesus. Yang ketiga, dia diberi kuasa oleh Kristus untuk melawan dan mengusir roh jahat demi nama Kristus. Bahkan roh-roh jahat itu tunduk, takluk kepada orang yang percaya kepada Kristus demi nama Kristus Yesus. Inilah keadaan dari orang yang sudah dilepaskan Kristus dari belenggu roh jahat. Yang kedua, bebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh roh-roh jahat. Ya. Saudara, teks firman Tuhan tadi kita bisa melihat bagaimana orang Gerasa yang tadinya telanjang, tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar, yang menyakiti dirinya sendiri, yang dikucilkan semua orang, kini setelah dia berjumpa dengan Kristus yang membebaskan dia dari belenggu roh jahat, orang itu bebas dari semua penderitaan tersebut. Ia kini telah menjadi waras dan hidup normal kembali karena Kristus telah melepaskan dia dari penderitaan yang diakibatkan oleh roh jahat tersebut. Saudara, orang yang dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat pasti akan terbebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh pekerjaan roh jahat. Yang ketiga, keadaan daripada orang yang sudah dilepaskan Kristus dari roh jahat adalah memberi diri untuk melayani Tuhan. Ayat 18. Orang Gerasa yang telah merasakan kasih Tuhan yang telah membebaskan dia dari belenggu roh jahat tersebut, dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Dia betul-betul merasakan kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang sudah membebaskan dia dari belenggu roh jahat, dan oleh sebab itu dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya yang telah dibebaskan dari belenggu roh jahat adalah untuk melayani Tuhan. Saudara, kita belajar orang yang menyadari kemurahan dan belas kasihan Allah, yang sudah menerima, mengalami kemurahan dan belas kasihan Allah,
atas dirinya, pasti akan dengan sukarela, pasti akan dengan sukacita memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Yang keempat, keadaan orang yang dilepaskan Kristus dari roh jahat, ayat 19-20, melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara, orang yang telah dilepaskan Yesus dari belenggu roh jahat itu, dia menyerahkan dirinya untuk menyertai Yesus. Tapi rupanya Yesus tidak mengizinkannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengutus dia untuk menjadi saksi atas perbuatan Tuhan Yesus yang besar atas dirinya dan memberitakan belas kasihan Allah yang telah ia rasakan kepada keluarganya dan kepada orang-orang sekampungnya. Yesus tidak mengizinkan dia untuk menyertai Yesus dalam perjalanannya, tapi Yesus utus dia kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, supaya keluarganya, supaya orang-orang sekampungnya dapat mendengar kabar baik bahwa Yesus Kristuslah yang berkuasa, yang sanggup melepaskan orang dari belenggu roh-roh jahat. Sehingga dengan demikian banyak orang yang pada akhirnya percaya kepada Kristus dan dilepaskan dari belenggu roh-roh jahat. Dan orang ini pun, saudara, Alkitab mencatat, dia pergi mentaati panggilan Tuhan tersebut dan menceritakan apa yang diperbuat Yesus atas dirinya kepada semua orang. Dan orang banyak menjadi heran atas kesaksian orang Gerasa tersebut. Saudara, di sini kita melihat orang yang sudah dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat, dia pasti akan mentaati panggilan Tuhan untuk menjadi saksi dari perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib kepada semua orang. Kalau saudara dan saya sudah mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan, yang membebaskan saudara dari kuasa kutuk dosa, yang membebaskan saudara dari belenggu kuasa setan-setan, maka pasti saudara dan saya akan bergairah untuk memberitakan Injil, akan bergairah untuk menjadi saksi. Aku loh sudah dilepaskan Kristus dari kuasa dan kutuk dosa. Aku loh yang tadinya berada dalam belenggu setan-setan, sekarang sudah bebas dari belenggu setan-setan karena Yesus Kristus. Saudara akan bergairah untuk pergi menceritakan kabar baik ini, sehingga semua orang yang masih hidup dalam belenggu kuasa setan-setan, yang masih hidup dalam kuasa dan kutuk dosa, pada akhirnya mendapatkan kabar baik ini dan mereka juga diselamatkan. Selanjutnya saudara, meskipun demikian, rupanya di dalam perikop firman Tuhan ini kita juga melihat ada juga yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang tadinya dirasuki oleh roh jahat itu. Siapa mereka yang tidak senang dengan apa yang dilakukan Yesus terhadap orang yang tadinya dirasuki oleh roh jahat ini? Itulah penduduk Gerasa sendiri. Saudara bisa baca itu dalam ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ya. Bukannya mereka bersyukur karena Kristus datang membebaskan orang yang dirasuk roh jahat tersebut. Ya. Selama ini mereka hidup dalam teror dari roh jahat tersebut. Dan ketika mereka melihat Kristus berkuasa, menaklukkan roh jahat itu, membebaskan saudaranya, sekampungnya dari belenggu roh jahat, ya. Justru anehnya mereka malah mengusir Yesus dari daerah mereka. Aneh, ya. Selama ini mereka hidup dalam teror dari roh jahat, melihat saudara sekampungnya sedemikian menderitanya karena belenggu roh jahat, dan ketika mereka melihat sendiri bagaimana Yesus melepaskan saudara sekampungnya dari ikatan belenggu roh jahat, dari setan-setan, bukannya malah terima Yesus, malah justru mereka mengusir Yesus. Mereka menolak Kristus sang pembebas, sang penyelamat yang berkuasa membebaskan mereka dari belenggu, dari teror roh jahat. Aneh. Mereka justru memilih untuk tetap berada di bawah belenggu roh jahat daripada dibebaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat tersebut. Aneh, mereka menganggap kehadiran Yesus merusak ekonomi mereka karena Yesus mengizinkan roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi mereka yang menyebabkan babi-babi mereka mati. Mereka lebih mementingkan babi-babi mereka daripada satu jiwa yang dibebaskan dari belenggu roh jahat. Bagi mereka, nyawa babi lebih penting rupanya dari jiwa, dari keselamatan jiwa orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat itu.
Aneh, mereka lebih takut kepada demonstrasi kuasa roh jahat yang menyebabkan babi-babi mereka mati daripada demonstrasi kuasa Kristus yang berotoritas mutlak atas roh jahat. Di sini kita bisa menemukan jawaban mengapa roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus untuk tidak diusir dari daerah mereka. Ayat 10. Waktu Yesus bilang, "Hei roh jahat, keluar dari orang ini." Roh jahat itu memohon, "Tuhan, jangan engkau usir kami dari daerah ini ya. Engkau boleh mengusir aku dari orang ini, tapi jangan usir kami dari kampung ini. Ya, izinkan kami masuk ke dalam babi-babi itu." Mengapa setan-setan roh jahat itu memohon kepada Yesus untuk tidak diusir dari kampung mereka, untuk tidak diusir dari daerah mereka? Karena mereka rupanya lebih memilih untuk dibelenggu oleh roh jahat itu. Karena mereka pada dasarnya masih hidup dalam cengkraman, dalam belenggu roh-roh jahat itu. Setan tidak membiarkan mereka dilepaskan dari cengkramannya. Dan itu sebabnya setan masih mau tinggal di daerah mereka. Karena orang-orang ini tidak mau dilepaskan dari belenggu roh-roh jahat itu. Sehingga tanpa mereka sadari, roh-roh jahat itu sedang membuat hidup mereka menderita dan hancur. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berapa banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Menyebut dirinya Kristen, rajin beribadah setiap hari Minggu, terlibat dalam pelayanan, tapi masih memiliki kepercayaan, masih terlibat dengan praktek-praktek okultisme, masih melakukan pekerjaan roh jahat. Berapa banyak orang yang menyebut dirinya sebagai pendeta, menyebut dirinya sebagai majelis, menyebut dirinya sebagai diaken, menyebut dirinya sebagai penatua, menyebut dirinya sebagai syamas, menyebut dirinya sebagai vikaris, menyebut dirinya sebagai evangelis, menyebut dirinya sebagai guru jemaat, menyebut dirinya sebagai pelayan altar, singers, liturgos, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Menyebut dirinya aku melayani Tuhan, tetapi masih melakukan praktek okultisme yang merupakan pekerjaan roh jahat. Ya. Berapa banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, supaya tidak terlibat dengan praktek kuasa kegelapan, tetapi justru malah dengan sadar dia sengaja memilih untuk tetap terlibat dalam praktek kuasa kegelapan dan tidak mau melepaskannya. Tahu pegang jimat itu dosa. Tahu melakukan kepercayaan-kepercayaan seperti spiritisme, ya, kepercayaan kepada arwah-arwah orang mati, ya, melakukan praktek-praktek yang dipercaya bisa mendatangkan keuntungan, keselamatan, perlindungan, dan sebagainya. Tahu bahwa itu salah, tahu bahwa itu melawan firman Tuhan, tapi tetap memilih untuk melakukan praktek kuasa kegelapan dan tidak mau melepaskannya. Hei orang Kristen. Ya. Hari ini saudara, firman Tuhan memberi peringatan bahwa orang-orang Kristen yang demikian sesungguhnya telah menolak Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan memberi peringatan keras bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen yang demikian, mereka sesungguhnya masih berada di bawah belenggu roh-roh jahat. Mereka belum dilepaskan dari belenggu roh-roh jahat. Hari ini firman Tuhan memberi peringatan bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen yang demikian masih didiami roh-roh jahat dan setan-setan. Setan masih tinggal dalam hidupnya, bukan Kristus. Tak peduli orang-orang Kristen seperti ini beribadah dan melayani Tuhan. Jika mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dan melepaskan keterlibatan dengan praktek dan kepercayaan terhadap kuasa kegelapan, maka sesungguhnya orang-orang Kristen jenis ini adalah orang-orang Kristen yang masih didiami oleh roh-roh jahat, bukan didiami oleh Kristus Yesus. Ya.
Oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah. Firman Tuhan memberi peringatan keras dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang Kristen, tak peduli dia rajin ke gereja, tak peduli dia melayani Tuhan bahkan menjadi pendeta sekalipun, kalau dia masih pegang kuasa kegelapan, kalau dia masih mempraktekkan praktek-praktek kuasa kegelapan yang merupakan pekerjaan iblis, setan, dan roh jahat, dia sesungguhnya bukan murid Kristus. Dia sesungguhnya belum didiami oleh Kristus, tetapi sesungguhnya dia masih didiami oleh roh jahat. Oleh sebab itu, dengar firman Tuhan hari ini. Jangan mengeraskan hati. Hei orang-orang Kristen yang masih memegang atau terlibat dengan berbagai macam kuasa kegelapan, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus Kristus. Buang semua keterlibatanmu dengan kuasa kegelapan yang merupakan pekerjaan iblis, pekerjaan setan-setan dan roh jahat. Dalam nama Yesus, berhenti dengan segala bentuk keterlibatan dengan praktek kuasa kegelapan, karena semua itu hanya membawa kehancuran dan kebinasaan dalam hidupmu, dalam keluargamu, bahkan dalam gereja. Kalau gereja tidak pernah tegas dengan praktek kuasa-kuasa kegelapan, maka gereja cepat atau lambat akan didiami oleh roh jahat, dan Kristus tidak ada dalam gereja itu, sehingga seluruh kegiatan kerohanian akan menjadi hambar, akan menjadi tawar. Kenapa? Kristus tidak ada di sana. Yang ada di sana adalah roh jahat, setan-setan yang melakukan berbagai macam perbuatan najis, dosa, jahat, dan kecemaran. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk apa mempertahankan hidup dalam cengkraman kuasa setan? Tidak ada gunanya, saudara. Dia datang untuk menghancurkan hidup saudara. Dia menipu saudara dengan segala kenikmatan, dengan segala kenyamanan. Dia tipu saudara dengan itu semua yang tujuannya pada akhirnya untuk membinasakan saudara. Tapi Yesus Kristus, dia berkata, aku datang. Ya, karena tidak ada yang bisa membebaskan saudara dan saya dari belenggu roh jahat selain Yesus. Itu sebabnya Yesus datang untuk melepaskan saudara dan saya dari belenggu roh jahat dan memberi saudara hidup yang penuh dengan kelimpahan. Jadi saudara, untuk apa pegang lagi kuasa-kuasa kegelapan yang tidak membawa saudara kepada hidup yang kelimpahan, tapi kepada kebinasaan? Buang itu semua. Tinggalkan itu semua. Mari datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Karena Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Setan datang supaya saudara mati. Itu bedanya. Yesus datang untuk memberi hidup. Tapi setan datang, roh jahat datang untuk membuat saudara mati, binasa. Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita, sehingga kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi roh jahat datang untuk membinasakan saudara dan membuat saudara mengalami kebinasaan jauh daripada hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, jangan tunda lagi. Percayalah kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa memberi kelimpahan hidup. Sekali lagi, jangan percaya dengan kuasa kegelapan. Ya, roh-roh jahat, setan-setan hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Jangan lagi. Percayalah hanya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari, hari ini juga jangan tunda lagi. Kita pastikan diri kita, keluarga kita, gereja kita terlepas dari belenggu roh jahat. Dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa melepaskan kita dari belenggu roh-roh jahat.
Ya, pastikan hari ini juga saudara buang segala bentuk praktek keterlibatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Gereja beritakan kabar baik ini. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari belenggu kuasa kegelapan. Sampaikan itu di atas mimbar-mimbar gerejamu, sehingga jemaat yang mungkin masih hidup dalam belenggu kuasa setan dilepaskan, sehingga ia mempunyai hidup dan mempunyai kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita sudah dilepaskan oleh Kristus dari belenggu roh jahat, maka jangan lagi kita terlibat, jangan lagi kita kembali dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sebaliknya, ayo kita lawan setiap roh jahat dengan bersandar kepada nama Yesus Kristus yang menjadi jaminan kemenangan kita atas roh jahat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya suara kebenaran firman Tuhan ini bergema dalam hati dan pikiran setiap pendengar dari video ini Tuhan. Sehingga jika ada di antara orang-orang yang masih terikat dengan belenggu kuasa-kuasa setan, mereka mendengarkan kabar baik dari firman-Mu ini. Dan mereka akhirnya melihat terang Kristus yang membebaskan mereka dari belenggu kuasa setan. Bagi setiap penonton yang mungkin menonton video ini yang masih menyimpan kuasa-kuasa kegelapan, terlibat dalam praktik kuasa kegelapan padahal mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Mari doa hamba-Mu hancurkan kekerasan hati mereka. Karena setan tidak pernah mengupayakan yang baik dalam kehidupan kami. Setan selalu berusaha untuk membinasakan kami. Hanya Yesus yang datang untuk memberikan kami hidup dan bukan kebinasaan. Dan mengaruniakan kepada kami hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini, lawatlah setiap para penonton video ini agar mereka mengalami transformasi, mengalami lawatan Kristus yang mengubah mereka sehingga membawa mereka keluar dari kegelapan, kuasa dosa, kuasa ikatan setan-setan, masuk ke dalam terang kerajaan Allah. Terima kasih, berkati kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.